Baiklah, perkenalkan nama saya Sofika, BP21 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Minyak dan Lemak. Di sini saya mengambil judul sabun padat dari minyak kelapa. Langsung saja masuk ke latar belakang. Perkebunan kelapa merupakan sumber daya potensial yang dapat dikembangkan dalam berbagai bidang. Buah kelapa dapat digunakan sebagai bahan makanan, bahan produk kesehatan, kecantikan, energi terbarukan. Sedangkan daun dan batangnya dapat mendukung seni kerajinan, budaya, dan konstruksi bangunan. Pemanfaatan kelapa untuk seni kerajinan memerlukan keterampilan dan ketekunan serta mesin pemotong yang memadai untuk produksi besar. Salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi dari buah kelapa yaitu produksi minyak kelapa dengan harga jual Rp25.000 sampai Rp35.000 per liter. Minyak kelapa merupakan salah satu bahan sabun batang dan sabun cair yang dapat digunakan untuk membersihkan wajah maupun badan. Sabun natural terbuat dari beberapa jenis minyak, yaitu minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak kelapa sawit. Jenis minyak lain dapat ditambahkan sebagai kombinasi bahan. Minyak kelapa yang baik digunakan untuk sabun natural yaitu minyak yang melalui proses penyaringan. Setelah santan yang dimasak menghasilkan minyak, dilakukan penyaringan dengan menggunakan tisu. Minyak yang dihasilkan berwarna lebih jernih dan tidak mudah berbau. Minyak kelapa yang diolah dengan penyaringan akan menghasilkan sabun yang tidak mudah berubah bau. Definisi sabun. Sabun adalah bahan pembersih yang baik dan umum dipakai, karena mampu membersihkan kotoran seperti debu serta sisa metabolisme. Hal terbaik dari sabun sebagai pembersih yaitu kemampuannya untuk mengontrol sejumlah bakteri patogen agar tidak memicu penyakit. Membersihkan kulit dengan sabun yang memiliki kandungan zat antiseptik ialah salah satu upaya untuk mencegah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri pada kulit. Sabun juga merupakan senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau hewan berbentuk padat, lunak atau cair dan berbusa. Manfaat sabun padat. Sebagai bahan pembersih tubuh, sabun dapat mengangkat kotoran-kotoran yang menempel pada permukaan kulit, baik kotoran yang larut dalam air maupun kotoran yang larut dalam lemak. Sabun dapat mengangkat sel-sel kulit yang telah mati, sisa-sisa kosmetik, dan bahan dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang merugikan bagi kulit. Berdasarkan manfaat sabun tersebut, menjadikan sabun sebagai alat pembersih utama di dalam kehidupan masyarakat sehari. Proses pembuatan sabun minyak kelapa. Bahan yang digunakan yang pertama minyak kelapa, kedua minyak zaitun, minyak kelapa sawit, NaOH, air destilasi. Alat yang digunakan panci stainless steel, blender, cetakan sabun, sarung tangan karet, kacamata pelindung. Langkah-langkah pembuatannya. Pencampuran antara air destilasi dan alkali atau NaOH merupakan tahapan yang memerlukan perhatian dan kehati-hatian. Pencampuran dilakukan dengan cara memasukkan NaOH ke dalam air sehingga air menjadi panas dan mengeluarkan sedikit asap. Jika NaOH terkena kulit, maka akan terasa panas dan gatal. Oleh karena itu, perbedaannya terletak pada suhu minyak sebelum dicampurkan dengan alkali. Minyak pada sabun cair cukup dicampurkan tanpa pemanasan. Minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak kelapa sawit dicampurkan dengan bantuan hand blender. Penggunaan hand blender lebih efektif karena mudah dibawa dibandingkan mixer. Pencampuran minyak dilakukan kurang lebih 5 menit agar ketiga jenis minyak tercampur merata. Larutan alkali yang sudah mencapai suhu ruang dimasukkan dalam minyak dan kembali dicampur dengan hand blender sampai agak mengental atau mencapai terach. Pada tahap ini, peserta dilatih untuk mengamati tekstur adonan sabun yang siap untuk dicetak. Adonan sabun yang terlalu kental mengakibatkan tekstur sabun tidak merata dalam cetakan. Adonan sabun yang akan dicampurkan pewarna dan pewangi sebaiknya memiliki tekstur yang cair tetapi agak kental sehingga merata jika dituangkan dalam cetakan. Setelah 24 jam, sabun dapat dilepaskan dari cetakan dan dibiarkan dalam suhu ruang selama 2-6 minggu atau disebut curing.
Tujuan dari proses curing agar sabun lebih padat dan saponifikasi antara minyak dan alkali dapat mencapai sempurna sehingga sabun aman digunakan. Peserta wajib mengenakan sarung tangan dan masker ketika proses pencampuran tersebut. Tidak diperbolehkan menuangkan air dalam NaOH sebab akan menimbulkan asap yang banyak dan berbahaya jika terhirup. Larutan alkali ditunggu sampai mencapai suhu ruang agar siap digunakan. Berbeda dengan sabun padat, alkali berupa KOH atau kalium hidroksida digunakan untuk membuat sabun cair. Proses pembuatan sabun padat disebut dengan proses dingin, sedangkan pembuatan sabun cair dilakukan dengan proses panas. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.